Pagi ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya ajarkan kepada saudara kemarin. Kita masih bicara pagi ini tentang membangun manusia roh. Membangun manusia rohani, membangunkan bagian iman ya roh yang ada di dalam kita. Langsung saja ya kita buka ayatnya dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca ayat yang ketiga, bergantian saudara 4, nanti 10-nya sama-sama ya. Yehezkiel pasal 1 ayat yang ketiga begini bunyi firman Allah, kata firman. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Terus 4 saudara. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat 5, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. 6 terus. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat yang ke-7, kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. 8 terus. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat 9, mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Sama-sama kita membaca di ayat yang ke-10, 1, 2, dan 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Mari saya ingin memulai, lihat dulu ayat yang ketiga bagian awal ayat yang kita baca. Dikatakan, saya baca ulang ya, lihat di screen saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi dan negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di tanah pembuangan ini. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Bagian-bagian akhir kemarin saya katakan yang saya ajarkan, saya ulang sedikit untuk nyambung di pelajaran kita lebih detail pada pagi ini. Perhatikan kalimat yang berkata begini, dan di sana dikatakan kekuasaan Tuhan dikatakan meliputi dia. Ada masih ingat? Kemarin saya sampaikan sama saudara, kalimat kata kekuasaan Tuhan meliputi dia itu ditulis oleh Alkitab, dikatakan Alkitab itu bukan 1, 2, 3 kali, tapi ditulisnya oleh Alkitab dikatakannya banyak kali dan berulang kali. Gitu. Sebab yang ngalami bukan cuma Yehezkiel, ya berulang kali banyak kali hamba-hamba Tuhan, para nabi, tokoh Alkitab mengalami yang namanya diliputi oleh kekuasaan. Mengalami yang namanya the power of God, mengalami yang namanya the glory of God. Kemuliaan Allah turun meliputi menguasai mereka. Dan kemarin saya sampaikan sama saudara begini, semua orang yang dipenuhi kekuasaan Tuhan selalu punya satu kesamaan, yaitu menuntut sebuah respon. Ketika seorang mengalami kemuliaan Tuhan, ketika kuasa, kekuatan, powernya Tuhan itu meliputi, menyertai, tinggal dalam hidup seseorang. Orang itu menjadi manusia yang berbeda. Dia menjadi manusia yang lain gitu. Contohnya kemarin kita belajar Daniel. Ketika Allah beserta dengan dia, the glory of God menyertai dia. Singa, itu bicara masalah, gak bisa makan dia. Singa gak bisa telan dia. Singa justru bertekuk lutut di bawah kaki Daniel. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan menyertai bersama Daniel. Sama juga dengan Sadra, Mesak, Abednego.
Api yang dipanaskan 7 kali tidak bisa hanguskan mereka, binasakan mereka. Sebetulnya begini, tidak ada kekuatan masalah sebesar apapun di dunia ini. Tidak ada hebatnya, sulit, rumitnya masalah hancurkan kita. Selama kuncinya begini, the glory of God, the power of God itu ada bersama kita. Makanya masa-masa sukar 2022 di depan kita ada banyak yang melanda. Di depan kita akan ada banyak kejadian terjadi menimpa dunia ini. Kita ada di sana ketika semua menimpa dunia peristiwa itu. Kita pun di situ. Tapi bedanya begini, rindukan begini. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, kemuliaannya itu bersama kita. Kita menjadi berbeda gitu. Tidak ada api yang panas, masalah panas yang bisa hancurkan kita. Termasuk Musa, termasuk tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka menjadi orang yang berbeda gitu ketika kemuliaan turun. Tetapi semua orang ternyata yang dipenuhi kekuasaan Tuhan, kemuliaan Allah itu. Semuanya itu selalu punya satu kesamaan. Ya, semua, saya ulang, semua orang yang Alkitab katakan diliputi kekuasaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Ya, semua yang mengalami itu selalu punya satu kesamaan. Apa satu kesamaannya pendeta? Yaitu menuntut sebuah respon. Tuhan selalu minta respon. Orang itu meresponi tidak. Kalau nggak meresponi nggak ngalami kemuliaan. Selalu kemuliaan yang datang sama kita. Coba Anda lihat ini, Musa kemarin kita belajar, saya menyambung dulu di sini. Ketika dia lihat kemuliaan Tuhan semak belukar yang menyala, Tuhan tuntut minta respon loh. Musa, tanggalkan kasutmu. Mari sama-sama kita baca saja sebentar ya. Keluaran 3 ayat 5 supaya lebih melandas maksud saya pengajaran ini. Ada pengulangan sedikit. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanah yang penuh kemuliaan. Semuanya berubah karena Allah ada. Neraka saja bisa berubah jadi sorga kalau Tuhan ada di situ. Tapi sorga tanpa Tuhan bukan sorga. Ya, makanya Tuhan itu lebih besar daripada sorga. Makanya kalau orang Kristen konyol ironis, kalau dia jadi Kristen yang dikejar sorga itu salah kaprah. Ya, sorga nggak ada apa-apanya dibanding pribadi Tuhan. Yang Anda harus cari, yang Anda harus kejar adalah pribadinya Tuhan. Kejar Tuhan, kejar pribadinya. Bukan sorga yang Anda cari. Otomatis sorga Anda dapatkan kalau Anda dapatkan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan turun, hadirat pribadinya turun di kaki gunung Sinai. Tanah itu kudus loh. Kan ada kehadiran Tuhan. Semuanya berubah. Yang biasa jadi luar biasa ketika hadiratnya turun. Makanya Musa dituntut sama Tuhan. Tuhan minta sesuatu. Semua orang ternyata yang mau mengalami kemuliaan dan mengalami kemuliaan selalu ada permintaan Tuhan. Satu ini mesti sama. Ya, yang diminta dituntut apa? Respon sikap hati. Musa, tanah yang kamu berdiri itu kudus. Apa kata Tuhan yang dia minta? Musa, lepaskan kasutmu. Musa, tanggalkan sepatumu. Dan Musa ikuti yang Tuhan minta. Dan Musa meresponi yang Tuhan mau. Dia tanggalkan kasutnya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Pertanyaannya kembali kepada saudara dan saya. Apakah kita mau meresponi yang Tuhan minta sikap hati kita? Mau mengalami kemuliaan, mau mengalami the power of God terjadi dalam hidup saudara. Satu, semuanya sama yang dia minta. Respon hati kita. Sebab setiap kali Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan kita, dia berikan mujizatnya dalam hidup kita. Dia berikan berkatnya kepada kita. Dia berikan jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Yang di luar nalar pikiran kita. Yang bahkan tidak pernah timbul di hati. Tuhan kasih sama kita. Ingat, ketika Tuhan lakukan itu pada kita, berkatnya dicurahkan. Yang tertutup pintu Tuhan bukakan. Yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ingat satu perkara, Tuhan selalu minta satu, respon kita. Anda mau merespon tidak? Kemarin bagian akhir ujung khotbah saya di hari kemarin, Tuhan itu punya rencana loh. Makanya butuh respon.
Percayalah tahun 2022 ini Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, saudara ya. Masalahnya di sini kita seringkali tidak mengerti akan rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan? Kita harus ngerti hatinya Tuhan. Kalau kita orang Kristen gak ngerti hatinya Tuhan, ya kita gak ngerti rancangannya Tuhan buat kita. Untuk ngerti rancangan gambaran Tuhan buat kita, Anda harus ngerti hatinya Tuhan. Dan untuk mengerti hatinya Tuhan, Anda harus pakai cara ini, pakai cara roh. Ingat, manusia itu makhluk roh. Allah itu roh adanya. Kenapa kita harus memakai cara roh? Karena Alkitab katakan Allah kita itu roh adanya. Makanya kita harus pakai cara yang sama, melalui cara yang sama. Kalau caranya berbeda gak nyambung. Seperti gelombang radio, beda 0, kresek-kresek, gak nangkep jelas kita. Apa maksudnya ya, apa rencananya, gak jelas. Frekuensinya beda, caranya beda. Saya ulang, untuk mengerti dengan jelas rencananya Tuhan dalam kehidupan kita, harus ngerti hatinya Tuhan. Dan untuk ngerti hatinya Tuhan, harus melalui roh kita. Ingat, manusia itu 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, memiliki tubuh. Manusia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Jadi sejatinya sebenarnya Anda dan saya yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita semua disebut makhluk rohani, makhluk roh. Roh kita mesti dihidupkan. Untuk ngerti hati Tuhan, roh kita mesti dihidupkan. Seringkali orang bingung-bingung ya. Kita mulai, karena kita bicara membangun manusia roh, kita bicara rohnya ini saudara. Kita bicara sesuatu yang bersifat profetik. Ada banyak orang merasa aneh, merasa bingung ketika bicara sesuatu dimensi roh. Kita ini kan tubuh, bagaimana roh? Jangan lupa, kita manusia roh. Dalam diri kita ada roh. Kalau gak ada roh mati juga kita saudara ya. Roh. Satu contoh ya. Seringkali orang bertanya-tanya begini, ada pertanyaan-pertanyaan. Ya kalau zaman dulu Tuhan bicara, Nabi bisa dengar. Satu contoh misalnya yang sangat jelas, sangat clear di situ adalah Gehazi, bujangnya Elisa. Ketika bangun pagi-pagi dia buka pintu pondok Nabi, dia ketakutan. Langsung berkata, celaka ini, mati ini. Kenapa dia berkata mati dan celaka? Sebab matanya melihat sesuatu di depan mata. Tentara Aram itu satu divisi, 10 sampai 15 ribu tentara barangkali. Ngepung pondok Nabi hanya untuk tangkap 2 orang. Betapa hebatnya Nabi Tuhan namanya Elisa ya. Sampai perlu satu divisi prajurit tentara mau tangkap dia. Gehazi, bujangnya Elisa, ketika lihat yang di depan mata, ketakutan dia. Lalu dia ngomong sama Elisa, nabi-nabi Elisa, celaka kita, mati kita. Lalu apakah Nabi Elisa ketika dia mendengar kata celaka, mati kita dari bujangnya, lalu Nabi Elisa ikut-ikutan ketakutan? Tidak, tenang saja. Dia berkata gini, kenapa kamu takut? Lalu dia berdoa, celikan matanya Tuhan supaya dia bisa melihat. Kenapa Elisa gak takut? Karena dia melihat dengan rohnya, melihat dengan mata imannya. Ada malaikat-malaikat Allah di belakang tentara Aram. Jumlahnya lebih banyak, lebih besar, lebih canggih senjata perlengkapan yang mereka punya dari sorga. Makanya Nabi Elisa gak takut. Apakah Elisa langsung lihat sesungguhnya? Bisa seperti itu. Tapi bisa juga dengan roh, dengan iman. Ketika kita bicara tentang roh saudara ya. Mari pagi ini kita bicara sesuatu untuk kita mampu melihat di depan kita yang tidak kelihatan. Gehazi gak lihat itu malaikat, tentara-tentara Allah. Tapi dengan mata rohnya, mata imannya, Elisa melihat. Sesungguhnya begini saudara ya. Ketika kita bicara dimensi roh, itu bukan kayak orang apa saudara ya. Yang seperti apa begitu, kayak ngimpi-ngimpi. Bukan hanya sekedar itu. Ingat ya, Ibrani 13 ayat 5b itu berkata begini. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pegang Ibrani 13 ayat 5b. Ini sebagai satu kebenaran. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongannya sama kita. Pegang itu sebagai satu kebenaran. Apakah saya boleh ulang sama saudara? Ibrani 13 ayat 5b itu pegang, kuat, jangan dilepas.
sampai kamu mati, sampai akhir kehidupan kita. Sebagai kebenaran firman, kebenaran dari Tuhan, jangan dilepas. Terima begini, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita, sekalipun gak pernah. Dia gak pernah biarkan kita dalam masalah. Pegang janjinya ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Elisa pegang ini loh, ada bisa pegang gak ini? Jadi Elisa itu gak takut, kenapa? Meskipun ada tentara yang banyak jumlahnya, dia percaya Tuhan gak tinggalkan aku kok. Sama dengan Daud sama Goliat. Kenapa Saul takut sama Goliat? Kenapa orang Israel, pahlawan Israel takut sama Goliat? Karena mereka gak bisa melihat di depan mereka yang gak kelihatan. Saya mau ingatkan, yang tidak kelihatan kuasanya jauh lebih besar. Itu kuasanya Tuhan. Makanya Daud gak takut. Sebab dia bisa melihat yang gak dilihat sama orang. Ada Tuhan lebih raksasa besarnya daripada Goliat. Hari ini apa raksasamu? Hari ini apa yang mengepung kehidupanmu seperti di pondok Nabi? Mata rohani kita, manusia roh kita, belajarlah bisa melihat di depan kita yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Siapa dia? Ada Tuhan. Menerima kehadiran Tuhan dalam roh kita, pegang itu, terima itu sebagai kebenaran. Sudah ngerti gak kebenaran? Kebenaran itu gak usah dipikirin, harus pinter dulu. Jadi pendeta enggak. Menerima kebenaran firman, menerima janji firman, itu terima kebenaran gak perlu mikir kayak apa ya, pelajaran eksak matematika. 10 tambah 10 berapa Yohanes? 1, 2, 3 tambah, gak begitu. Gak perlu dipikir serumit itu. Terima kebenaran sederhana. Oh Tuhan ada bersama aku. Oh ini kebenaran. Kebenaran gak pakai mikir, percaya dengan iman. Tuhan gak pernah membiarkan aku dalam masalah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Terima sebagai kebenaran, gak usah pakai mikir. Terima dengan iman, dengan roh. Membangun manusia roh, pegang ini. Ya, walaupun mata kita gak melihat, tapi pakai roh dengan iman, pegang firman. Itulah maksudnya bahwa ada Tuhan. Jadi kalau pagi ini engkau menghadapi Goliat masalahmu, raksasa. Imanmu, manusia rohmu, manusia rohanimu harus bisa melihat di depan kita yang tidak kelihatan itu lebih besar. Bab Ibrani katakan yang tidak kelihatan itu sempurna kuasanya. Yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar daripada yang kelihatan kuasanya. Tuhan kita besar loh kuasanya. Makanya kenapa seringkali kita tidak ngerti rancangan Tuhan. Nggak ngerti dimensi ini loh. Ya, sebab untuk ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita yang indah, harus ngerti hatinya Tuhan, harus ngerti kerinduan Tuhan untuk kita. Bagaimana coba kita bisa ngerti hatinya Tuhan kalau kita nggak pakai manusia roh kita, nangkapnya dengan manusia roh kita, gagal kita. Dan ingat, manusia roh ini mesti pegang dengan kebenaran firman. Meskipun mata nggak lihat, percaya kita. Saya berdoa pagi ini saat firman dilepaskan, imanmu percaya, hatimu percaya, oh ada Tuhan. Saya nggak lihat, tapi saya selalu percaya. Kalau saya duduk di bawah, saya mau khotbah di depan, saya percaya. Walaupun saya nggak lihat, Yesus ada bersama dengan saya. Roh Kudus ada bersama dengan saya. Dia ada di dalam saya, dia ada di samping saya. Saya selalu percaya. Bahkan ketika saya pergi melangkah dimanapun, saya percaya. Saya nggak pernah khawatir, takut dengan apapun. Walaupun takut itu pasti ada, tapi saya percaya ada Tuhan di samping, ada Tuhan bersama. Itu terima sebagai kebenaran. Ada bisa nangkep nggak di sini? Saya selalu maju ke depan di mimbar seperti ini. Saya percaya saya nggak sendiri. Ya, di dalam roh saya percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan bersama saya. Dan kebenaran ini perlu dipegang. Tanpa dimensi roh ini, Anda nggak ngerti rencana Tuhan. Dan kita kembali kepada apa yang kita bahas. Bahwa semua orang yang mengalami kemuliaan, mengalami rencana Allah, kuasa Tuhan tinggal dalam dia. Ingat, Tuhan minta respon. Semua sama, responnya bagaimana? Nah, ada yang dilihat oleh Yehezkiel sang nabi. Ada 4 wajah di ayat 10. Dan itu mewakili setiap wajah yang dilihat, ya, itu mewakili gini loh. Itu respon kita secara roh gitu ya. Mari kita lihat ayat 10. Ya, ada 4 wajah di sini, Yehezkiel 1 ayat 10. Mari sama-sama kita membacanya saudara ya. 1, 2, dan 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri,
dan muka Raja Wali di belakang. Bapak Ibu Saudara yang dilihat oleh Yehezkiel, saya tidak akan sampaikan sama saudara berurut-urutan ya. Tapi saya ambil dari 4 wajah ini yang paling mudah dulu untuk saya terangkan sama saudara. Dari 4 wajah ini yang saya mau sampaikan dulu nomor 1 adalah wajah lembu. Walaupun ada wajah singa, wajah lembu, wajah manusia, wajah Raja Wali. Ya, dan setiap wajah ini Tuhan ingin, ini sebetulnya makhluk roh, makhluk sorgawi. Nanti kalau kita baca di pasal berikutnya, ini adalah malaikat kerub, saudara ya. Makhluk roh. Jadi ingat, ini bukan setan gitu ya. Ini gambaran simbolik profetik. Ini makhluk roh sorgawi. Ya, para kerub malaikatnya Tuhan. Dan setiap wajah dari 4 wajah ini, Tuhan mau itu menjadi respon kita. Sebab setiap orang yang mengalami kemuliaan, itu pasti punya respon. Respon yang pertama adalah wajah lembu. Sifat kita, karakter kita, sikap hati kita. Kalau rindu di tahun 2022, kemuliaan Tuhan turun sama kita. The power of God dari Allah itu kita alami. Mujizat, keajaiban. Anda mesti punya karakter ini, sikap hati respon begini. Seperti lembu, wajah lembu. Lembu itu selalu bicara sacrifice, pengorbanan. Sebab langsung saja kita baca ayat ya. Lihat ayat ini. Dalam perjanjian lama hukum Taurat Musa, saya baca saja ayatnya ya. Ibrani 9 ayat 22 dibilang begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat Musa ya. Dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini konsep hukum Tauratnya Musa perjanjian lama. Bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Pengampunan harus ada darah ditumpahkan. Makanya mesti ada binatang yang disembelih, yang dicurahkan darahnya. Dan korban pendamaian, korban pengampunan dosa yang disembelih darahnya dicurahkan. Yang tertinggi itu adalah lembu. Jadi kalau orang bikin dosa, keluarga atau seseorang, kalau dia kaya, yang tertinggi korban itu lembu. Tapi kalau orang Israel nggak mampu, boleh kambing domba disembelih. Masih nggak mampu beli kambing domba, masih boleh burung tekukur yang paling murah. Yang penting pengampunan harus ada pencurahan darah. Tetapi yang paling top, yang paling tertinggi korban pendamaian darah dicurahkan itu binatangnya adalah lembu. Makanya lembu itu dalam Alkitab itu gambaran sacrifice, pengorbanan. Lembu itu ketika dia hidup salah satunya apa ujungnya? Disembelih dia, dikorbankan. Jadi binatang pendamaian, jadi binatang pengorbanan. Itu nasibnya lembu seperti itu, berkorban, rela berkorban. Makanya sempat saya bilang sama saudara, untuk kita mengalami kemuliaan dalam kehidupan yang kita jejaki di tahun 2022, spirit lembu ini mesti ada saudara dalam kehidupan kita. Spirit siap berkorban, spirit rela berkorban, spirit mau berkorban. Ini ada tidak dalam hidup kita? Kalau memang benar, ini saya kembalikan sama saudara. Saya rindu pendeta, saya mau masalah saya ditolong sama Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam pekerjaan saya. Kuasa Tuhan bekerja dalam rumah tangga saya. Di mana raksasa masalahmu? Kalau kemuliaan, kekuatan kuasa Tuhan turun, selesai. Kita ngalami pertolongan. Tapi ingat, selalu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, respon kita apa? Anda harus punya yang namanya spirit lembu ini. Apa itu? Rela berkorban, mau berkorban, ya, suka berkorban, mau gitu saudara ya. Karena memang lembu itu binatang yang kasihan sebetulnya. Di dunia ini kasihan hidupnya. Semasa hidup dia suruh kerja. Sama dengan di Israel, sama di mana-mana. Ya, binatang beban itu lembu. Selama dia hidup, seumur hidupnya harus kerja gitu. Narik gerobak, membajak sawah, narik pedati, kerja terus seumur hidupnya. Nanti kemudian dia dikorbankan, disembelih, itu lembu. Makanya lembu selain bicara sacrifice, pengorbanan, lembu ini juga bicara ini loh saudara ya. Yang namanya ini loh, melayani, hamba, doulos. Lembu itu hamba, karena dia mesti kerja. Nah, spirit hamba ini, spirit doulos yang ada pada lembu, ini juga mesti ada pada kita loh. Melayani, mengabdi,
menghamba. Lembu itu bicara itu seumur hidupnya. Di dunia ini kasihan lembu, tapi ingat, saya mengingatkan, di dalam Alkitab, di dalam firman Allah yang namanya binatang lembu itu mendapat tempat yang spesial, tempat yang luar biasa lembu. Makanya Tuhan suruh kita dikasih gambaran wajah yang pertama, wajah lembu. Saya mau terangkan, spirit ini mesti ada dalam hidup kita. Spirit hamba. Spirit melayani, kerja terus gak mau diam. Tuhan, apa yang Tuhan mau ku kerjakan? Yang Tuhan rindu apa sih? Agendamu apa? Kehendakmu apa Tuhan? Itu lembu itu, kerja terus untuk Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Anda mesti punya spirit ini, saudara. Satu kali Tuhan Yesus itu menegur para murid. Dalam perjalanan para murid ribut, silang pendapat. Yang satu misalnya Petrus berkata ini, siapa coba yang terbesar di antara kita di kerajaan sorga? Siapa yang paling top? Siapa yang paling mulia di kerajaan sorga? Ribut satu sama yang lain. Aku yang terbesar, gak bisa, aku yang terbesar. Yesus tegur mereka, tunggu dulu, kata Tuhan. Semua yang terbesar, semua yang mulia, semua yang paling top di kerajaan sorga, semua yang itu adalah melayani. Jadi saya ulang sorry ya, Yesus katakan konsepnya Tuhan, semua yang terbesar, semua yang mulia, yang tertinggi dari semuanya itu adalah orang yang melayani, justru yang di bawah, justru yang kerja. Ini kan seperti konsep apa ya, gak bisa diterima sama dunia, ini kebalikan dengan cara hidup di dunia, yang dilayani itu yang terbesar. Tapi konsepnya Yesus, ini langsung Yesus yang mengajarkan. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Nabi, Rasul yang lain. Yesus langsung yang mengajar. Yang terbesar dari semuanya justru yang menghamba, yang melayani. Dan Yesus gak main-main, dia kasih teladan, dia kasih contoh, ikat handuk di pinggangnya. Dan dia ambil baskong, diisi air, dan dia cuci kaki murid-murid satu persatu. Persoalannya di Israel waktu itu padang pasir dia. Kasutnya, sepatu gak tertutup kayak kita, kotor kaki. Makanya wajib dalam hukum Taurat Israel, semua orang yang mau masuk dalam rumah mesti cuci kaki dulu, aturan hukum Taurat. Mesti cuci tangan dulu baru boleh masuk rumah, karena kotor. Yesus cuci kaki satu persatu, lalu dilap dengan handuk, dengan lap itu saudara kakinya. Itu memberikan teladan, melayani. Coba saya lihatkan satu ayat sama saudara, Yohanes 5 ayat 19. Mari. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saya pikir semua kita sama. Setiap orang Kristen, anak Tuhan, setiap kali baca ayat ini, pada bagian ayat ini, kalimat ini, anak dikatakan tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Banyak orang konslet, banyak orang komplain pikiran kita manusiawi. Loh, Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan di atas segala Tuhan. Kok bisa? Kok iya dia berkata begini, anak atau aku tidak bisa mengerjakan apa-apa. Loh, Tuhan kok ngomong begitu? Konslet kan pikiran kita, melawan kan. Tuhan, aku udah bisa kerja apa-apa. Aku tidak bisa buat apa-apa sendiri. Loh, dia Tuhan loh. Lalu ada kalimat berikutnya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Semua tergantung Bapa. Aku gak bisa buat apa-apa. Aku udah bisa kerjakan apa-apa. Aku mengerjakan, melihat semuanya yang dikerjakan sama Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, Yesus kasih contoh dari teladan hidupnya. Ingat, 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ini gambaran begini loh sama kita. Aku ini gak bisa bikin apa-apa sebagai manusia. Yang aku kerjakan, yang aku lakukan, mujizat, orang buta melihat, orang mau berjalan. Itu semua Bapa yang kerjakan. Aku melakukan yang disuruh Bapa. Apakah Yesus gak punya keinginan? Punya. Apakah Yesus gak punya kehendak, kerinduan? Punya. Tetapi dia lebih mau kerinduan Bapa yang dia kerjakan. Kalau Bapa rindu mau, aku kerjakan. Semua yang ku kerjakan berdasarkan aku lihat seperti Bapa kerjakan. Kalau enggak.
Padahal dia punya kemampuan sebetulnya sebagai anak Allah, pribadi anak Allah. Tetapi ini pelajaran rohani buat kita. Pelajaran besar catat buat kita. Manusia roh kita. Yesus sebagai manusia datang ke dalam dunia ini. Dia nggak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan Bapa. Sama dengan kita. Yang diminta respon dari Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun jangan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang Tuhan mau, apapun yang kita hadapi, cara kita mengatasi bukan pakai kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebelum kita berhenti mengerahkan kekuatan kita, saya ulang, sebelum Anda dan saya berhenti mengerahkan kekuatan kita, saya mau ingatkan, kemuliaan sorga, the power of God dari sorga gak turun sama saudara. Karena selalu yang Tuhan minta respon sikap hati kita itu hati hamba. Semuanya kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan gak mau, ya sudah gak apa-apa Tuhan. Itu hati hamba loh. Satu ayat yang terakhir karena waktu. Lihat ayat ini saudara ya. Lihat ayat ini. Saya baca saja ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 saya baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Perhatikan kalimat ini. Sebab justru dalam kelemahanlah, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Dia berkata kepada Paulus. Karena Paulus belum paham. Ngotot Paulus. Tuhan, cabut duri dalam dagingku, kok masalah terus sih Tuhan. Tuhan ngomong gini sama Paulus. Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini bicara ketaatan loh pada kehendak Tuhan. Ada banyak di antara kita ingin kemuliaan Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Saya percaya di antara saudara pasti ini kan kerinduannya seperti Tuhan bilang. Ya kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam rumah tanggamu. Kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam pekerjaanmu. Itu kan yang Anda minta. Kuasa Tuhan bekerja dalam kesulitan dan beban beratmu. Kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam penyakit di tubuhmu. Itu kan yang kita mau. Kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam ekonomi kita, keuangan kita. Itu kerinduan kita sama. Tapi tahukah saudara kapan kemuliaan Tuhan yang sempurna turun bekerja sama kita? Ketika kita sempurna dalam kelemahan kita. Ada bisa ngerti maksudnya? Ketika kita sempurna dalam kelemahan kita, kita berhenti mengerahkan kekuatan kita. Disitulah kekuatan Tuhan turun sama kita. Lembu, spirit lembu ini mesti ada. Cuma nurut, ya sama Tuhannya. Gak pernah dia marah, turut sama Tuhannya. Kerja terus, mengabdi terus, taat terus sama Tuhan. Andalkan dia, itu menghamba. Makanya kalimat berikutnya, sebab itu setelah dia paham, Paulus berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Mulai beda cara pandangnya. Apalagi supaya kuasa Kristus turun menaungi aku dengan sempurna kan. Karena itu saya ingin kita sama-sama baca ayat yang terakhir di ayat yang ke-10. Sama-sama saudara ya, 2 dan 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hebat ini ayat saudara, luar biasa ini ayat. Gongnya luar biasa. Sebab jika aku lemah, ini namanya berhenti mengandalkan kekuatannya. Biar aku lemah enggak apa-apa. Maka aku kuat. Kenapa kuat? Kuasa Tuhan yang sempurna itu mengalir. Respon hati kita seperti spirit lembu. Taat pada kehendak Tuhan. Menghamba, tidak ada ngomel persungkutan. Tetap taat sama Tuhan. Percayalah di balik kelemahan masalah kita hadapi. Kalau kita berhenti mengandalkan kekuatan kita pakai caranya Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan sempurna turun menaungi saudara. Selalu orang yang dinaungi oleh kuasa Tuhan, Tuhan minta satu, respon. Dan respon yang pertama kita mesti miliki, respon spirit lembu. Pengorbanan, rela berkorban. Kadang-kadang menderita loh, punya masalah itu gak enak. Baru kena masalah Anda ngomel, berarti Anda gak rela korban buat Tuhan. Mari apapun kita kerjakan, ingat spirit lembu ada dalam hidup kita.